Ini adalah cara saya ketika saya menangani setiap burung yang saya miliki di rumah. Dan setiap orang memiliki cara yang berbeda tentunya dalam setiap penanganan burung-burung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ya. Kebetulan saya bikin videonya siang hari ya. Jumpa lagi di Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sahabat hobi semua yang selalu senantiasa mampir di channel saya ya, memberikan tombol like-nya, kemudian berkomentar. Kalau misalkan video-video saya itu bermanfaat, silakan sahabat hobi semua share ya. Sebelumnya saya doakan juga semoga sahabat hobi senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, selalu ada dalam rahmatnya, kemudian dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan sahabat hobi semua kelak di akhirat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Robbal alamin. Oke, baik sahabat. Ya, ini di depan saya udah ada dua anakan burung emprit Jawa yang waktu itu saya adopsi, dan tiga anakan emprit kaji yang sudah remaja di produksi yang keempat sahabat ya. Saya kebutkan dan saya ambil resiko untuk memisahkan anakan burung emprit kaji ini yang diproduksi keempat, agar saya setidaknya bisa bantu loloh dan terapi penjinakan ya. Untuk pembahasan selanjutnya dan untuk review emprit-emprit ini tetap stay tune sahabat ya. Kita pindah ke kamera belakang. Oke, baik sahabat ya, karena siang ini sangat terik dan panas, ini anakan-anakannya mulai remaja ya, dan alhamdulillah sehat walaupun saya paksa pisahkan dari indukannya. Dan ini baru beres mandi sahabat. Nah, ini anakan emprit Jawa ya, yang mulai masuk dewasa juga, mau mutasi bulu, sudah mulai turun-turun bulu kecilnya. Dan itu aduh ngalangin lagi. Nah, dan itu anakan burung emprit kaji yang sudah memasuki usia remaja ya. Nah, ini ada burung decu, itu ada murai, dan di atas ada burung teledekan. Dan indukan seperti biasa di sana ada indukan emprit kaji yang mulai angkut sarang, karena 1 minggu udah saya pisahkan dengan anakannya. Dan alhamdulillah di sana emprit Jawa sudah mulai mau bertelur kayaknya ya. Untuk pembahasan selanjutnya kita langsung saja ke topik pembahasannya. Pindah lagi ke kamera depan sahabat. Oke, baik sahabat, kita lanjut pembahasannya ya. Mohon maaf pindah ke kamar, dan mohon maaf juga saya sambil ngerokok karena di atas berisik sahabat ya, anak saya lagi pada main di atas. Nah, seperti yang tadi sahabat lihat ya, alhamdulillah kondisi anakan emprit kaji di produksi yang keempat ini pada sehat ya, dan sudah mulai memasuki usia remaja tuh ya. Dan saya satukan dengan anakan emprit Jawa yang alhamdulillah juga sudah mau mulai masuk mutasi bulu ya, dan sudah terpantau meriwik sahabat ya. Mungkin di video sebelumnya sahabat sudah melihat ya, anakan emprit Jawa sudah mulai ngeriwik, dan itu jantan keduanya sahabat ya. Nah, itu sekilas sajalah. Oke, apa yang akan menjadi pokok pembahasan kita sahabat? Jadi ceritanya gini loh. Waktu itu ya, saya pisahkan anakan emprit kaji di produksi yang keempat ini secara paksa ya, dengan resiko ya kalau misalkan tidak bisa dilolohi ya pasti akan berdampak negatif juga ya untuk kesehatan anakan-anakan burung emprit kaji yang diproduksi sekarang. Hanya saja saya ambil langkah, saya ambil sikap
dan resikonya insya Allah saya tanggung juga, apapun itu, yang pada akhirnya kurang lebih selama 1 minggu, bahkan ini hampir 2 minggu ya, saya pisahkan dengan indukannya. Dan begitu saya kemarin satukan dengan indukannya sudah mulai musir-musir ya, yang pada akhirnya ya udah, mau gimana lagi, toh sekarang keadaannya alhamdulillah sudah bisa pecah millet ya, walaupun sesekali saya siapkan pakan lolohan ya, saya siapkan pakan lolohan sebagai ekstra puding sahabat ya. Dan sebenarnya gini, jadi pakan lolohan itu ya, sampai saat ini pun saya selalu siapkan untuk anakan emprit Jawa. Nah jadi seperti itu sahabat, walaupun anakan emprit Jawa ini sudah mandiri ya, sudah bisa pecah millet, bahkan mau mutasi bulu ya, tapi saya sediakan pakan lolohan tersebut sebagai ekstra pudingnya. Dan alhamdulillah ya, sejauh ini masih dimakan sahabat ya, masih dimakan. Nah begitupun saya biasakan ke anakan emprit kaji diproduksi yang sekarang. Walaupun anakan-anakan tersebut sudah belajar pecah millet, bahkan sekarang mungkin sudah bisa pecah millet ya, saya tetap sediakan pakan lolohan itu sebagai ekstra pudingnya. Dan alhamdulillah seperti yang tadi sahabat lihat ya, ekstra pudingnya pun dimakan pakan lolohannya itu tanpa saya harus meloloh. Nah ada maksud tertentu dan ada tujuan tertentu kenapa saya seperti itu kan ya. Yang pertama, tentunya ini sudah mulai memasuki masa-masa sibuknya saya untuk fokus ke pekerjaan utama saya, yaitu sebagai seorang guru ya di sekolah ya. Jadi saya harus fokus mempersiapkan bahan ajar dan mengajar juga. Nah itu ya tujuan yang paling utama, agar selanjutnya nutrisi bisa terpenuhi ya. Selain daripada dikasih millet maupun canary seed, saya juga sediakan pakan lolohan itu ya. Itu sahabat ceritanya. Dan yang selanjutnya, alasan yang paling mendasari juga, yaitu di anakan emprit kaji yang sekarang itu saya harus bisa nyetak minimal dari 3 ekor itu ya, ada 1 jantan yang kenceng suaranya ya. Jadi karakter bawaan suaranya itu keras dan tentunya bisa menirukan suara burung kenari ataupun lovebird ataupun burung-burung Afrikaan lah ya. Karena di produksi yang ketiga, anakannya itu udah bisa saya pastikan lah gagal ke master ya. Dan gak tahu kenapa tuh rewikannya itu masih gitu-gitu aja. Padahal seperti yang saya sering katakan, untuk emprit kaji yang meninggal, yang sudah isian kenari, itu sebelum notol sudah mulai belajar meriwik, kemudian sudah mulai terdengar riwikannya begitu udah ada notolnya. Jadi begitu mutasi bulu tinggal nyusun lagu tuh ya. Nah fase itu tidak saya temukan di anakan emprit kaji yang produksi kedua, ketiga. Makanya di anakan yang keempat ya, di produksi yang keempat ini saya harus bisa nyetak 1 anakan minimal yang bisa menirukan suara burung kenari dan memiliki karakter suara yang keras. Nah itu sahabat ya, makanya saya pisahkan dengan indukannya secara paksa ya, gitu. Nah resiko yang saya alami dari pemisahan secara paksa itu adalah nyelet ya. Jadi selama kurang lebih 1 minggu ini
saya pegang, saya pantau, dan memang saya akui burungnya nyilet. Ya, makanya di hari-hari sekarang saya fokuskan untuk kebutuhan nutrisi dari anakan-anakan emprit KJ di produksi yang keempat ini. Ya, salah satunya dengan pemberian ekstra puding tentunya. Ya, baik pakan olahan yang tadi saya sediakan ataupun ekstra puding lainnya berupa sawi ataupun sayuran-sayuran lain. Karena sampai saat ini saya masih belum ajarkan anakan emprit KJ di produksi yang sekarang itu makan sayuran. Ya, sedangkan untuk anakan emprit Jawa yang mau mulai mutasi bulu itu saya sudah ajarkan. Dan alhamdulillah tiap kali konten anakan emprit Jawa itu suka menemani. Mungkin di video sebelumnya sahabat sudah lihat ya bagaimana lucu-lucunya itu anakan burung emprit Jawa ketika nemenin saya konten. Nah, itu mungkin sahabat lah ya, sedikit saja pembahasan di pertemuan sekarang. Jadi tidak ada hal-hal yang perlu kita bahas. Kalau misalkan sahabat ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ya, berkomentar saja di kolom komentar video saya. Seperti itu sahabat. Oh ya, lupa satu lagi, fase sekarang ya, ketika anakan sudah mulai masuki proses pemasteran, itu pakannya saya ganti dengan pakan kemasan ya, dan saya masih pakai pakan itu. Mungkin di video sebelumnya sahabat sudah lihat ya, kalau misalkan proses pemasteran dan anakan sudah mulai tumbuh dewasa, itu pakannya seperti apa. Jadi pakan kemasan yang agak mahalan dikit lah ya, dan tentunya bermerek, jadi bukan pakan kiloan lagi. Nah, itu mungkin sahabat ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan sekarang. Kurang lebihnya sekali lagi ya, dan saya selalu ingatkan, ini adalah cara saya ketika saya menangani setiap burung yang saya miliki di rumah. Dan setiap orang memiliki cara yang berbeda tentunya dalam setiap penanganan burung-burung rawatannya. Tidak ada maksud menggurui, saya sekali lagi katakan di sini kita belajar sharing bersama, dan semoga apa yang saya selalu sampaikan sedikitnya ada informasi yang bisa membantu sahabat ataupun mengedukasi sahabat perihal burung-burung rawatan yang saya tangani di rumah. Nah, itu saja mungkin, kurang lebihnya terima kasih bagi sahabat semua yang selalu senantiasa mampir di channelnya saya, selalu memberikan tombol like-nya dan berkomentar. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk saat ini, untuk pertemuan sekarang saya cukupkan. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.